Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita berbicara tentang objek dari ilmu negara, maka pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang aliran, metode, dan sistematika ilmu negara. Jadi gini, pada dasarnya teori-teori itu bisa mengandung subjektivitas. Apalagi jika melihat fenomena negara yang cakupannya cukup kompleks. Sehingga wajar jika di sini muncul berbagai aliran-aliran. Nah, dikarenakan apa? Karena muncul perbedaan atau adanya perbedaan sudut pandang dan juga atau metode penyelidikan yang dipakai atau yang digunakan. Nah, itu maka memunculkan aliran-aliran. Nah, dalam perkembangan ilmu negara itu melahirkan dua aliran besar. Yang pertama yaitu aliran normatif yuridis. Aliran ini itu melihat fenomena negara dari sudut pandang hukum. Nah, tokoh yang terkenal diantaranya yaitu Plato, Hans Kelsen. Di aliran ini itu biasanya memakai atau menggunakan metode deduksi, metode hukum, sistematis, dan juga filosofis. Terus aliran yang kedua yaitu aliran empiris genetis. Aliran ini melihat fenomena negara dari sudut pandang realita atau kenyataan dalam pengamatan yang dapat diamati oleh panca indera kita. Nah, aliran ini biasanya menggunakan metode historis, perbandingan, dialektis, fungsional, kausalitas. Nah, tokoh-tokoh yang terkenal diantaranya yaitu Machiavelli, Jean Bodin, Thomas Hobbes, Montesquieu, Hermann Heller. Itu aliran-aliran negara. Terus kemudian metode ilmu negara. Jadi para penganut aliran normatif yuridis itu ada yang menggunakan salah satunya yaitu metode deduksi. Metode deduksi ini itu beranjak dari pemikiran yang umum sampai pada kesimpulan yang khusus. Nah, metode ini itu mengakomodasi pemikiran-pemikiran yang sifatnya masih umum sehingga mengerucut atau menghasilkan pada suatu kesimpulan yang sifatnya khusus. Contohnya, kelompok masyarakat itu umumnya memiliki batas-batas wilayah yang ditempati untuk sebagai tempat tinggal atau perlindungan. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kelompok masyarakat tersebut itu secara yuridis memiliki suatu kawasan untuk ditempati atau sebagai perlindungan. Jadi mengambil kesimpulan dari hal-hal yang sifatnya masih umum. Itu metode deduksi. Tokoh filosof yang terkenal memakai metode ini yaitu Plato. Plato ini murid dari Socrates ya. Oke, lanjut. Metode filosofis. Metode ini penyelidikannya meninjau dan membahas negara secara abstrak ideal. Masih dalam melihat fenomena dan hakikat negara. Jadi membahas negaranya itu secara abstrak dan ideal dengan masih dalam pemikiran, baik itu dari asalnya dan juga hukumnya. Nah, misalnya gini, bagaimana sih negara itu, idealnya negara itu? Nah, pada suatu kesimpulan bahwa negara itu idealnya memiliki organisasi atau suatu pemerintahan guna untuk mengatur dan melindungi warga negaranya. Nah, dengan hal itu maka sehingga dapat disebut sebagai organisasi kekuasaan. Seperti itu. Itu metode filosofis. Kemudian metode yuridis atau hukum.
Metode ini meninjau dan membahas negara dengan menitik beratkan pada segi-segi hukum. Jadi metode ini itu dasar-dasar hukum atau regulasi yang ada di suatu negara atau suatu wilayah itu dijadikan sebagai sumber penyelidikan terhadap fenomena negara. Nah, tokoh yang terkenal memakai metode ini yaitu Hans Kelsen. Terus kemudian metode sistematis. Metode sistematis ini yaitu menghimpun bahan-bahan yang sudah tersedia dan terhadap bahan tersebut dilakukan suatu pelukisan, penguraian, dan penilaian, kemudian dilakukan klasifikasi ke dalam golongan-golongan di dalam suatu sistematik. Jadi output dari metode ini yaitu suatu sistematika. Jadi metode ini biasanya menghasilkan sistematika dalam bentuk klasifikasi dari objek penyelidikannya. Tokoh yang terkenal yaitu Carl Schmitt. Carl Schmitt ini fokus penelitiannya yaitu konstitusi. Maka beliau dapat menghasilkan sistematika konstitusi dalam bentuk klasifikasi. Demikian halnya George Jelinek. George Jelinek ini meneliti negara. Maka dia dapat menghasilkan sistematika ilmu negara seperti yang kita pelajari saat ini. Itu metode sistematis. Kemudian aliran kedua yaitu aliran empiris. Nah, jadi para penganut aliran empiris genetis ini dia memakai salah satunya yaitu metode historis perbandingan. Metode ini itu menggabungkan analisis terhadap kenyataan-kenyataan sejarah atau historis. Setelah itu kemudian dilakukan perbandingan. Jadi semisal di dalam sejarah terdahulu atau sejarahnya itu negara-negara sering terjadi revolusi. Contohnya di Prancis, revolusi Prancis. Terus kemudian munculnya negara Amerika. Nah, itu ada pergolakan dari rakyat. Dikarenakan apa? Mungkin karena adanya penindasan dari penguasa atau tidak adanya pengakuan hak asasi manusia. Maka beranjak dari proses sejarah atau kenyataan-kenyataan sejarah yang ada itu dapat disimpulkan bahwasanya penguasa itu harus melindungi atau mengakui hak-hak asasi manusia warga negaranya. Harus mengakui HAM di dalam pembentukan konstitusi misalnya, seperti itu. Itu metode historis perbandingan. Tokoh yang terkenal yaitu MacIver. Yang kedua yaitu metode dialektika. Metode dialektika ini dilakukan dengan cara tanya jawab atau dialogis, yaitu misalnya dengan mengkonfrontasikan atau menguji fakta yang dimiliki oleh peneliti dengan orang lain sehingga pada akhirnya mendapatkan suatu kesimpulan. Itu metode dialektis. Contohnya dulu Socrates itu sering melakukan dialog dengan lawan bicara yang dianggapnya orang yang bijak, sehingga dalam dialog tersebut itu menghasilkan suatu kesimpulan. Itu Socrates pada zaman Yunani kuno. Terus kemudian metode fungsional. Metode fungsional ini itu metode dengan melihat fenomena negara sehingga di situ terdapat interdependensi. Interdependensi ini artinya apa? Saling ketergantungan. Atau bisa dikatakan sebab akibat ya, ada asas kausalitas. Jadi misalnya gini,
Hermann Heller ini tokoh yang terkenal dengan memakai metode ini. Hermann Heller berpendapat bahwa manusia itu dalam masyarakat di dunia ini itu memerlukan negara. Nah, jadi di situ terdapat hubungan timbal balik antara negara dan siapa? Masyarakat. Jadi saling memerlukan. Di situ ada interdependensi. Itu metode fungsional. Terus kemudian metode sinkretis. Metode sinkretis ini yaitu dengan melihat dari dua sudut pandang, yaitu dari aspek sosial dan aspek yuridis. Menurut saya metode ini mestinya itu berada di luar dari kedua aliran tadi ya. Jadi aliran metode ini bisa masuk pada aliran campuran. Karena apa? Karena metode ini itu mengadopsi dari kedua aliran yang sudah disebutkan di atas tadi ya, yaitu antara aliran yuridis normatif dengan aliran empiris genetis. Nah, jadi masuk pada aliran campuran ini ya mestinya. Nah, aliran ini itu merupakan gabungan kedua aspek sosiologis dan juga aspek yuridis. Jadi selain faktor-faktor hukum itu, faktor-faktor non-hukum itu juga dijadikan sebagai bahan untuk penyelidikan. Itu metode sinkretis. Tokoh yang terkenal itu yaitu Josh Jelinek. Nah, terus Mark Iver ini juga menggabungkan antara aspek-aspek sosiologis dan yuridis. Oke. Kemudian sini ada ini yang namanya Josh Jelinek. Nah, ini dia disebut sebagai Bapak Ilmu Negara. Kenapa disebut sebagai Bapak Ilmu Negara? Karena dia merupakan orang yang pertama kali dapat melihat negara itu sebagai cabang ilmu pengetahuan, satu kesatuan, dan berhasil mencoba meletakkannya kepada dalam suatu sistem, yaitu sistematika yang sudah dijabarkan nanti pada sistematika yang akan saya jelaskan berikut. Jadi Josh Jelinek ini seorang ahli tata negara dari Jerman. Karyanya yang monumental yaitu Allgemeine Staatslehre pada tahun 1905. Nah, Allgemeine ini artinya umum, Staatslehre ini kemarin apa? Artinya ilmu negara. Jadi secara gramatikal ini bukunya berarti ilmu negara umum. Nah, itu Josh Jelinek. Terus kemudian ini sistematika ilmu negara menurut Josh Jelinek. Paling atas sendiri, pertama-tama dia menjelaskan ilmu kenegaraan luas atau Staatswissenschaft. Ini masih umum ya di sini. Terus kemudian ada pembagian atau klasifikasi, yaitu menjadi dua ya, ilmu kenegaraan yang sempit atau Staatswissenschaften dan juga ilmu pengetahuan hukum atau Rechtswissenschaften. Jadi ini Staatswissenschaften ini atau ilmu kenegaraan sempit itu maksudnya yaitu ilmu kenegaraan yang luas dikurangi dengan ilmu pengetahuan hukum atau Rechtswissenschaften. Dan juga penekanannya, kajian objeknya itu lebih pada negara. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum, penekanan kajian objeknya yaitu pada hukum. Contohnya ya
ilmu hukum, hukum tata negara, hukum administrasi negara, dan lain-lain. Nah, Staatswissenschaft ini terbagi menjadi 3, yaitu Beschrieben Staatswissenschaft atau deskripsi. Nah, di sini Beschriebenschaften itu ilmu negara yang hanya bersifat penggambaran atau cerita-cerita peristiwa yang berhubungan atau berkaitan tentang negara. Jadi di sini hanya cerita saja atau deskripsi. Nah, deskripsi cerita atau sejarah. Terus kemudian yang kedua yaitu Theoretische Staatswissenschaft. Nah, ini berbicara tentang teori. Jadi ilmu negara ini merupakan kumpulan-kumpulan teori yang merupakan hasil dari penyelidikan tadi, Beschrieben Staatswissenschaft, atau deskripsi-deskripsi tadi ya, atau cerita-cerita yang tadi. Nah, kemudian dijadikan dalam satu kesatuan yang tersistematis atau yang tersusun secara teratur. Nah, itu Theoretische Staatswissenschaft. Terus kemudian yang ketiga, Praktische Staatswissenschaft. Nah, ini merupakan kumpulan-kumpulan dari teori itu diterapkan. Nah, jadi teori-teori tadi, Theoretische Staatswissenschaft itu diterapkan atau dijalankan di dalam kenegaraan, yaitu menerapkan teori-teori ilmu kenegaraan tadi ya. Contohnya yaitu ilmu politik, contohnya itu praktek. Sedangkan ilmu negara teorinya. Oke, terus di dalam teori ini juga terbagi menjadi 2, yaitu Allgemeinstatler dan Besonderstatler. Allgemeinstatler itu ilmu negara umum ya, terbagi menjadi 2, yaitu Allgemeinstatler dan Allgemeinsozialstatler. Nah, saya jelaskan dulu. Allgemeinstatler ini ilmu negara umum yang membahas tentang teori-teori tentang negara dan berlaku umum di seluruh negara dan juga berlaku pada semua negara. Umum di sini kajiannya umum ya. Nah, terus dan juga berlaku atau diterapkan pada semua negara. Jadi Allgemeinstatler ini ilmu negara umum yang membahas teori-teori tentang negara dan berlaku umum. Jadi kajiannya itu umum, banyak sekali tentang kenegaraan di seluruh negara dan berlaku pada semua negara yang ada di dunia ini. Itu Allgemeinstatler, ilmu negara umum. Terus terbagi menjadi 2, yaitu Allgemeinstatler. Nah, ini bagiannya, penamaannya sama ya, cuman artinya beda, yaitu ilmu negara umum dari sisi yuridis. Ilmu negara umum yuridis. Jadi nanti ilmu negara ini ditinjau secara yuridis, dari sisi yuridis. Nah, kemarin dalam penjelasan atau pengenalan materi mata kuliah ilmu negara itu ada banyak-banyak teori ya. Nah, di situ salah satunya yaitu sisi tinjauan yuridis. Yaitu tinjauan yuridis apa saja? Yaitu tentang teori bentuk negara, teori kedaulatan, teori unsur-unsur negara, teori fungsi negara, teori konstitusi, teori lembaga perwakilan, teori sendi pemerintahan, teori alat perlengkapan, teori kerjasama antar negara. Nah, itu Allgemeinstatler dalam artian ilmu negara umum yuridis. Terus pembagian yang kedua yaitu Allgemeinsozialstatler.
atau ilmu negara umum sosial. Nah, ini kalau tadi sisi yuridis, sekarang sisi sosiologis. Nah, sisi sosiologis ini kemarin juga ada tentang teori sifat hakikat negara, teori terjadinya negara, teori pembenaran hukum negara. Itu merupakan teori-teori yang ditinjau dari sisi sosiologis. Nah, itu Algemeen Stadler. Sekarang pindah pada Besonderer Stadler, yaitu ilmu negara khusus, terbagi menjadi dua, yaitu Individual Stadler dan Special Stadler. Besonderer Stadler, ilmu negara khusus ini artinya apa? Ilmu negara umum, ilmu negara yang membahas teori-teori kenegaraan tertentu, dan teori ini yang berlaku pada suatu negara tertentu. Jadi akan dijelaskan pada pembagiannya, yaitu ilmu negara individual dan ilmu negara spesial. Maksudnya gini, kalau ilmu negara individual itu ilmu negara yang menyelidiki negara tertentu secara konkret. Misalnya menyelidiki negara Indonesia. Nah, jadi yang diselidiki negara Indonesia. Kemarin penjelasan tentang objek negara yaitu objek ilmu negara itu negara dalam pengertian abstrak, terus kemudian umum dan universal. Nah, di sini kalau Besondere ini yang diselidiki atau menyelidiki negara dalam pengertian konkret ya. Jadi negara tertentu, negara Indonesia misalnya, negara Inggris. Nah, seperti itu. Terus kemudian yang Special Stadler atau ilmu negara spesial. Ini ilmu negara yang menyelidiki tentang teori kenegaraan tertentu, nah, dan dapat berlaku umum. Maksudnya gini, jadi ilmu negaranya ini hanya menyelidiki tentang misalnya lembaga legislatif di dunia. Nah, yang diteliti itu teori kenegaraannya, tapi tertentu. Nah, kalau tadi itu negaranya yang tertentu, sekarang itu teorinya yang tertentu, yaitu hanya sebatas menyelidiki lembaga perwakilan negara atau lembaga legislatif di dunia. Nah, misalnya seperti itu. Itu Besondere Stadler. Nah, selanjutnya saya kira cukup. Sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.